Anyway, kita akan segera menyaksikan keseruan di match kedua ini. Match ketiga game kedua ini. Karena ini adalah match point untuk EVOS Esports. Dan kita doakan semoga EVOS 2-0. Let's go! Let's go. Zizo sekarang dengan Iritel nih, tapi ketemu dengan Harit nih. Tadi kita lihat bagaimana Harit menang dari Iritel nih di match pertama kita nih. Bener. Kelra lagi. Iya, Kera ya. Kayaknya Kera gak usah dibahas ya. Dia mau pakai apapun menang. Gak ada dead tadi Kelra. Iya kan. 805. Bener kan, makanya kayaknya beda sendiri sih kalau kita nggak bahas Kera. Tapi kali ini di tangan Bentar. Niki nih. Setahu aku Niki sempat pakai juga Harit di MPL. Veldora itu Oh, EXP. Veldora Bukan Badang. Bro Tony kan. Bro Tony udah cukup pakai Badang Cukup, ya. cukup. Kali ini Bro Veldora nih Veldora. yang bakal coba memberikan Badang. Apakah Badang defense lagi? Tapi ya, Tony udah membuka Revitalize, bakal coba di poking lagi. Memang ada 3 member dari EVOS Esports yang coba ngeganggu nih, ke arah Pakbet dan juga James Punks yang direbut fire golemnya, lava golemnya direbut tuh tadi itu. Iya, Sama Navel. ya keunggulan level berarti untuk Anavel. Level 4 lawan level 3 juga ya. Padahal kita tahu bagaimana skill untuk Suyo sendiri ya cuma di level 3. Betul, sebenarnya udah bisa lebih mengganas lagi ya, karena kan itu bakal ngebuat waktu untuk James Punks bisa ngeganggu laning lain Om. Iya. Karena dia ketahan di level 3 ya udah ya. Iya. Dan bahkan untuk perebutan nanti di turtle yang pertama juga level 5 kemungkinan sudah didapatkan oleh Anavel. Oke. Dan Veldora emblem support tadi aku lihatnya. Tapi dia buildnya Magic Shoes item pertama. Berarti ini mungkin yang main cooldown. Dia main cooldown nih, 20% Mungkin ya, udah mungkin ya. dipegang tuh ya Udah, dari 20. emblem support. Kita belum lihat dia bawa Inspire apa enggak. Enggak ada Nggak ada Inspire. Inspire, berarti oke, 20% ya. Hitung ya, Jadi hitung ya. kita hitungin ya, apakah 40% fix. Tapi masalahnya kalau di XP dia lebih fleksibel mau bikin Damage bisa. damage atau enggak nih. Betul. Kadang bahkan ada yang udah heptasis aja. Iya bisa sih. Pakai heptasis. Oke, tapi Bro Niki di bawah juga aman banget untuk beradu damage dengan Iritel ya, karena Iritel early game belum punya damage, berbeda dengan Harit. Dan kali ini EVOS Esports apakah akan mendapatkan turtle pertama mereka? Karena tadi di game yang sebelumnya mereka nggak ada turtle sama sekali. Mencoba masuk dengan Terrifying Beats dan Anavel yang mendapatkan retribution yang tepat karena turtle yang pertama mencoba untuk mencari di belakang. Cloudkun mendorong mundur, tapi masalahnya first bot dipegang oleh Anavel karena Dare. Dan itu adalah kopian dari Unleash the Beast yang kita nantikan. Yap. Wih, Status. Feather Ice Strike hampir aja. Untungnya responnya cepet Om. Iya, tapi kopian ya, yang berarti akan ready sebentar lagi untuk ultimate berikutnya. Itu bisa di spam terus-terusan. Bisa, makanya aku bilang kadang-kadang ini yang KW-nya kan lebih bahaya gitu. Bener ya, Hanavel terlalu dalam dikejar dengan Terrifying Beats. Masalahnya Niki 1 lawan 2 dan sepertinya belum punya damage yang cukup dan double kill untuk Zizo dan ini tanda bahaya. Yap, dan bahkan kalaupun cukup tadi sudah ada backupan di belakang ya. Ada 2 pemain lain dari Lazy Esports yang siap untuk melakukan follow up. Nah, di bagian tengah, The Way of Dragon yang dibuka tepat ke arah Cloudkun yang baru saja mengambil Feather Ice Strike ya harusnya dari Parsha. Dan terlihat 1v1 antara Veldora dan juga Dare harusnya masih aman. Dan Veldora juga terlihat leading 1 level di atas dari Dare loh. Ya, kalau secara leadingnya mungkin karena gak terlalu bisa mendekat juga ya. Karena hanya mengandalkan flash combo gak terlalu bagus sebenarnya untuk Lucasnya juga berhadapan dengan badan yang bisa nge-spam. Fish win dan juga fish breaknya dia. Oke, kita lihat udah ada gangguan ke arah lava golem dari EVOS Esports ya. Tapi di bagian bawah memang Zizo yang udah dapetin 2 poin kill tadi nggak dikasih space juga. Masalah ini The Way of Dragon karena Anavel yang bisa membuat Anavel terpick off untuk kedua kalinya. Dan Anavel menghindar dengan Blade Surge, menjauh dari jangkauan Feather Ice Strike, tapi Veldora yang menyerahkan badannya. Dan Veldora sepertinya jauh lebih menguasai mikro badang dari Brotoni tadi. Gak tumbang ya sama Gak sekali. tumbang loh dia. Bahkan masih sempat untuk escape. Ada tambahan extra shield dari fish break yang didapatkan tadi oleh Badang juga. Iya. Perolehan gold Badang 21 lawan 1007. Oke, 300 gold difference gak terlalu jauh masih ya. Niki di bagian bawah juga masih cukup berimbang ya, meskipun Zizo akan bisa mengejar untuk gold yang akan didapatkan dari gold catapult ini. Tapi Turtle akan spawn di bagian top, akan dimulai start terlebih dahulu untuk EVOS karena mereka sudah set up duluan dengan 4 pemain mereka di bagian atas. Ya, sekarang harusnya udah jadi turtle kedua buat EVOS sih, karena mereka bakal jauh lebih siap ya. Tapi kita lihat Cloudkun yang udah megang Unleash the Beast Om. Ini udah bakal enak banget sih. Pokingan damage diterima karena Chop Skirt, mencoba untuk membalaskan dengan Feather Ice Strike, informasi telah diterima. Dan itu trigger Feather Ice Strike yang sebenarnya bakal membuahkan poin gratis buat EVOS Esports sih. Karena sekarang udah bisa ngejar juga ke arah bagian bawah. Tapi di atas, Veldora 1 lawan 3. Dan mampukah Veldora bertahan dari jangkauan Dare dan juga Pakbet? Dia nggak punya flicker dan akhirnya tereksekusi. Tapi pertukaran nggak ada. Justru di bagian bawah, Cloudkun yang juga dipanis. Zizo-nya aman dapetin 3 poin kill. Iya, dia tadi gue kira bisa dipanis loh buat Zizo, tapi masih bisa kabur ternyata.
Dan seperti yang kita bilang tadi ya, nggak ada yang mancing untuk dia menggunakan Purify. Sprint. Jadi mimpi buruk ya. Jadi mimpi buruk. Kalau dia Purify seenggaknya nggak akan bisa sengaja itu sih Tidak harusnya ya. dan selama itu ya. Dan menurut selama movementnya itu, ya. tadi ada 3 player dari EVOS di bagian bawah loh. Yang ngebuat Cizo ya itu tertekan, tapi dia dapetin point kill. Jadi sama-sama untung dan sekarang udah harusnya ya goldnya masih nomor 1, The Way of Dragon karena Veldora. Kali ini Veldora nggak bisa selamat kembali untuk kesekian kalinya karena flicker belum aktif. Niki di bagian belakang membuka zaman Force. Targetnya terlihat jelas, Pakbet yang juga belum aktif flickernya dieksekusi. Yep, dan Cloakun melepaskan 1 buah shockwave tadi untuk bisa ya dealing damage saja. Sembari menunggu lagi next ultimate yang akan keluar ya, IMU. Dan mari kita lihat dari itemnya, Hunter Strike. Ini buat Anavel dan Stadium Sight ternyata untuk James Punks ya. Oh, Bukan- Niki udah ngejar ya. Niki ya, Udah ngejar goldnya dari Cizo. Tadi kan sempat paling tinggi kan Cizo kan. Tapi tadi 4.500 ya, plus 300 tuh dia. iya udah langsung plus 300 sekarang. Dan oke, sejauh ini masih aman sih. Baru trading-trading aja yang didapatkan dari kedua belah tim ya. Karena Mirroring lihat atasnya hancur, bawahnya juga hancur dari Lazy Esports. Dan mereka akan segera bertemu kembali pastinya di area turtle yang ketiga nih. Karena Pakbet udah aktif flicker, jadi dia siap loh untuk menyambut siapapun dengan The Way of Dragon. Ya, tapi bisa bilang Pak Ben adalah salah satu pemain yang cukup ini ya proaktif di dalam lapangan ya. Mm. Kayak game pertama juga kalitnya dia ini jalan terus. Nah. Open vision. Cowoknya juga sama kan nunggu dalam bush terus tiba-tiba memberikan kejutan gitu loh. Iya. Antara Way of Dragon atau kejutannya informasi kalau lawan banyak dan lagi. Wow, kali ini membuka dengan The Way of Dragon yang connect dengan Veteran Strike. Tapi Anavel berhasil mendapatkan turtle kedua. Masalahnya 3 member hilang di tangan Lazy Esports dan Anavel. Satu ini terakhir mencoba untuk escape, double kill untuk di tangan Dare. Dan Cloakun untungnya menjauh dari jangkauan Cizo. Tapi apa yang terjadi tadi? Banyak sekali player EVOS Esports yang masuk ke teritori Federation Strike. Ya, tapi itu tim fight kumpul yang memang menjadi salah satu titik plus juga ketika kita menggunakan Lucas. Semakin terkonsentrasi di satu titik semakin mudah untuk masukin flash combo. Oh, Akan tadi semakin Lucas besar ya damage-nya, yang iya. ngedorong pakai flash combo ke daerah Nah. Fighter Ice Strike kayaknya ya. Soalnya tadi aku ngeliat itu semuanya di ujung dari Fighter Ice Strike dan semuanya kena damage dari chop skirt gitu. Enak banget jadi ya Warshanya. Karena memang ya tugasnya dia kan dorong ke dalam lebih Dorong ke dalam. dalam. Weh, ada face crack yang coba diaktifkan oleh Veldora. Pakbet untungnya masih punya Shunpo untuk menghindar. Dan sekarang memang keuntungan ada di tangan Lazy ya. Sedikit demi sedikit mereka udah mulai mengejar ketinggalan yang ada di 7 menit awal tadi. Dan ini tiba-tiba jadi berimbang ya. Dan berarti ini tinggal menunggu untuk kehadiran Niki nanti untuk tim fight-nya. Karena ya mereka butuh damage yang besar juga dengan efek-efek dash-nya yang bisa diberikan dari Chrono Dash. Sedangkan Anavel kalau mau split push dengan Suyo juga masih memungkinkan ya. Ya. Karena Suyo masih bisa menjadi badan nih dengan full item attack yang dibeli dengan dia. Kita lihat Fighter Ice Strike yang kembali untuk membatasi pergerakan di bagian tengah dari EVOS ya. Tapi itu informasinya diterima 30 detik sebelum Lord yang pertama muncul. Setidaknya nanti Chop Skirt juga udah bakal aktif lagi gitu untuk Fighter Ice Strike di Lord yang pertama. Di bagian bawah 1v1 James Punks yang berhadapan dengan seorang Anavel. Ini memang bakal sangat sulit untuk Anavel bisa solo pick off ya. Tapi di bagian lain, coba untuk memberikan poking damage terlebih dahulu. Harus hati-hati banget sih. 8 detik lagi soalnya Lord pertama om. Ya karena si Darnya juga udah tebel. Terus Ya. James Punks-nya juga ini udah punya Holy Crystal tadi. Jadi udah punya damage magic yang cukup besar. Dan sejauh ini kita melihat Lucas ini kayak lagi positif ya buat hari yang sekarang. Iya, Lucas Vengeance tetap ya. Iya, dengan tim fight yang terjadi yang terlalu bisa di-initiate juga dia bisa fokus untuk langsung melompat ke bagian belakang nih. Ini yang berbahaya. Apalagi kalau sampai jalan bareng bersama dengan Zizo dan lihat Dernya udah mulai bersiap-siap juga punya Unleash the Beast. Wih, dihindari oleh Anavel dan kali ini malah Pakbet yang tereksekusi. Membuka Fighter Ice Strike tapi menari-nari dengan heavy crossbow. Lihat gimana Cizo membayang-bayangi Tony di bagian belakang tapi 2 member hilang dan Cloakun pun down. James Punks berhasil melakukan double kill dan bahkan hanya menyisakan Niki seorang diri. Padahal tadi Anavel udah bagus banget menghindar dari The Way of Dragon. Ya, tapi untuk tim fight continuousnya atau tim fight susulan yang dilakukan oleh Lazy Esports. Masuknya Derna yang langsung menuju ke bagian belakang yang menghambat pemain EVOS Esports yang mau kembali juga. Wah, Dan semuanya terpotong di bagian belakang sana, tidak ada yang bisa kabur tadi. Dan akhirnya damage demi damage juga masuk dan Lazy Esports. Niki? wow, Niki cukup beresiko ya. Dan ya dia yang tereksekusi dan ini menjadi kerugian pastinya. Meskipun Lord yang baru saja muncul masih sempat nanti ketika Niki hadir kembali di 19 detik yang akan datang. Tapi ya ini akan menjadi tamparan yang keras buat EVOS Esports sih. Karena Cizo ini perbandingannya jauh banget dengan Niki. Dari segi
KDA-nya ya, kalau kita bahas dari KDA Jelas ya. sih kalau 4 KDA. poin kill, 0 death, dan 6 assist. Dan Great Dragon Spear harusnya jadi item keempatnya Zizo Yep. yang bakal ngebuat dia semakin ngacir lagi dengan heavy crossbow-nya. Ya udah sama sprint udah cepet, sekarang udah gak butuh sprint memang, tapi kayak udah ngeboost lah untuk adanya satu buah insurance, dia punya movement speed ekstra untuk memberikan damage ekstra juga. Oke, dan sekarang kita lihat Blood Wings di tangan dari James Punks akan semakin sustain lagi dengan Magical Shield yang dia miliki. Mencoba untuk mendorong dari dua lane yang berbeda, tapi seperti di bagian atas dimaksimalkan dengan satu kuncian dari face bomb dan juga face crack yang coba diinisiasikan oleh Veldora. Belum ada target yang terlihat terkunci di sana dan sekarang dipaksa untuk mundur kembali. Semua member dari EVOS Esports cukup low HP, jadi mereka harus merelakan base turret di atas. Ya, flash combo yang terkena 3 pemain tadi ya. Untungnya masih bisa kabur tadi untuk EVOS Esports, tapi mereka harus merelakan top base turretnya yang harus pecah juga. Dan Lazy Esports mengambil langkah yang cukup preemptif, di mana mereka mundur saja, tidak ingin terlalu cepat juga untuk mengeksekusi. Jadi bermain lebih pelan dan santai, lebih objektif juga untuk Lazy Esports. Dan EVOS Esports mereka sudah mulai agak main bareng nih sekarang ya. Jadi jalan bersama-sama, tidak mau kehilangan satu demi satu juga pemain-pemain mereka, karena melihat bagaimana adanya Joy yang bisa langsung secara tiba-tiba melakukan instant pick off ke satu pemain. Masalahnya Itu goldnya si Veldora tiba-tiba ketinggalan jauh ya. iya, tiba-tiba udah 3.000 aja bedanya, 2.000 lah 2000. sekarang. Dan jujur ya, ini udah bakal jadi hal yang sangat sulit buat EVOS Esports sih. Lagi-lagi kita bakal disaksikan untuk masuk ke match late game lagi kan. Tapi masalahnya membawa Iritel itu bakal sangat-sangat menjengkelkan banget sih untuk bermain di late game dengan Iritel gitu. Iya. Karena ini Iritel juga, Iritel yang jadi nih ya. Iya. Iritel yang jadi yang sangat sulit untuk bisa langsung ditargetkan juga ke belakang, karena siapa yang bisa ke belakang ini kayaknya nggak ada sih. Nggak ada sih. Bisa Veldora flicker. Flicker Tapi fish nggak break. instan mati om, nggak instan ke Karena pick off om. nggak bisa memang. Nggak bisa. Masalahnya Lazy Esports bawa hero pick off loh, mereka bawa Joe loh. Jadi itu yang bakal ngebuat nanti keuntungan juga, menurut aku ya, chance Lazy Esports bisa ambil satu player pada saat objektif itu bisa banget terjadi gitu. Karena damage-nya udah cukup. Mereka punya burst dari Chopscar, mereka punya burst dari James Punks. Dan 3 damage dealer dari Lazy, belum ada yang terpick off om. Jadi farmingnya optimal banget tiga-tiganya. Yep. Dan ini tinggal Pak Betnya tendang siapa, ya itu yang bakal hilang kan, instant langsung. Kecuali Hylos kali ya. Benar. Masalahnya Anavel dengan Suyo itu nggak bisa sekuat dengan adanya Joy sih. Karena Joy itu benar-benar bisa ngasih burst yang kuat banget dan dia bisa prolong team fight karena bisa end out dengan gampang kan. Kalau Suyo kan benar-benar hero follow up kan. Kalau dia 1v1 kayaknya nggak semudah itu juga, apalagi kalau 1v2, 1v3 kayak gitu sih. Oke. Lordnya ini sudah ada enhanced Lord. Lihat Pak Betnya nunggu lagi-lagi dalam rumput dan ada Windtalker buat Zizo. Wah, ini udah semakin nge-burst lagi ya. Dia Nambah cepat juga movementnya. Nambah ngacir juga movementnya. Kita bakal lihat nih seperti apa kesulitan EVOS Esports untuk bisa menangkap Zizo dan Feather Isaac dibuka. Tony maju dengan Golden Pathway, tapi di bagian belakang The Wave Dragon yang berhasil dikombinasikan dengan dia satu flash combo, tapi masalahnya sekarang malah Pakbet yang kehilangan immortality. Cloud masih selamat mengambil heavy crossbow untuk menghindar. Zizo pun down dan Pakbet justru hampir saya dieksekusi, dan untungnya Lord ini masih bisa disecure oleh Lazy Esports. Cukup aman untuk Lazy. Mereka mengorbankan satu nyawa dan untungnya EVOS Esports nggak ada yang terpick off. Iya, tapi Zizo itu lari di tengah-tengah pemain EVOS tadi. Dia kayaknya salah posisi juga. Tapi ya, EVOS Esports nyaris juga untuk mendapatkan Lord ya. Sayangnya masih bisa diamankan juga dari James Punks ya, yang berhasil secure. Jadi Lordnya bakal dibiarkan untuk di area top enhance Lord. 3 lane push kah? Karena di bagian bawah kayaknya nggak bisa sih 3 lane, 2 lane. 2 lane push yang paling memungkinkan sekarang untuk Lazy Esports. Team fight kembali akan bisa di-initiate juga. Melihat bagaimana Zizo sudah kembali respawn. Macamnya Pak Bet nih harus pas juga, tapi Feather Airstrike. Wah, Dibuka terlalu pagi. itu terlalu pagi sih. Jadi ini sia-sia sih Lordnya. Karena Iya. si Zoe belum dekat juga dan nggak ada yang bisa diberikan lagi gitu dengan Feather Isaac yang tadi terlalu dini untuk dibuka ya. Yep. Memang masih di Super Wave Minion sih om, masih ketolong dari situnya ya. Tapi kayaknya nggak bakal mudah untuk bisa menjebol pertahanan dari EVOS sih. Yep. Jadi harus lebih, ya balik lagi nih dari dua timnya ya, tidak boleh berbuat kesalahan juga. Dan Pak Bet agak sedikit berisiko tadi mungkin movement dari Pak Betnya. Dan lagi-lagi Feather Airstrike. Oke, memang ada Veldora yang membuka dengan first crack. 2 member tertangkap dan Pakbet pun down. Tapi Niki dan juga Cloud serta Veldora yang malah dibalaskan semua playernya dengan satu Electrifying Beats. James Punks berhasil mendapatkan 3 dan bahkan semua player hilang.
dari EVOS Esports, Lazy Esports yang muncul sebagai pemenang di game kedua membuat EVOS Esports tertahan dengan match point mereka. Yap, dan kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga sebentar lagi karena Lazy Esports mendapatkan kemenangan untuk game yang kedua. Itu dia untuk